Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. BPJS naik iurannya. Saya tidak ingin seperti para politisi yang menanggapi kenaikan iuran BPJS ini dengan menggebu-gebu. Sampai seorang politisi mengatakan kenaikan iuran BPJS ini membuat masyarakat ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Saya ingin berbagi perspektif tentang BPJS Kesehatan. Yang pertama, tahun 2004 saya pernah sakit, dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Ketika itu dokter menduga saya terkena stroke ringan. Jadi saya dirawat di instalasi perawatan penyakit stroke. Di sana diberikan obat, dirawat, dilakukan fisioterapi selama kurang lebih 3 bulan itu. Dan setelah saya keluar, saya tidak membayar 1 sen pun. Siapa yang bayar? BPJS, waktu itu namanya Askes. Tahun 2009 kembali saya masuk rumah sakit. Saya didiagnosa mengalami penyempitan saraf di lumbal atau di tulang belakang saya, dan saya harus menjalani operasi besar. Saya dioperasi selama 9 jam, dan sebelum serta setelah operasi juga saya harus berada di rumah sakit hampir 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Dan setelah itu alhamdulillah saya sembuh, dan kembali saya tidak membayar sesen pun. Siapa yang bayar? Ya tentu BPJS. Saya tentu saja sangat bersyukur, karena kalau saya tanya-tanya ke orang-orang saat itu, sesungguhnya seandainya saya tidak dibayarkan oleh BPJS pada 2004 itu saya harus mengeluarkan uang itu sekitar 90 jutaan. Dan pada tahun 2009 operasi berat itu saya harus mengeluarkan uang antara 60 sampai 70 juta rupiah. Sebagai seorang pegawai negeri biasa pada saat itu, saya tidak bisa membayangkan saya harus menjual apa seandainya saya harus membayar sendiri 70, 60 juta, dan 80 juta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa membayangkan ketika dulu BPJS belum menanggung operasi jantung, belum menanggung layanan hemodialisis atau cuci darah. Bagaimana nasib orang-orang ketika itu yang harus dioperasi jantungnya, harus pasang cincin, yang menurut informasi teman-teman saya, operasi jantung dan pasang cincin itu memakan biaya antara 200 sampai 300 juta sekali operasi. Belum biaya perawatan pasca dan sebelum operasi. Orang cuci darah itu biayanya jutaan sekali, dan biasa dia harus mencuci darahnya 2 atau 3 kali dalam sepekan. Atau bagaimana dengan orang miskin yang stroke? Apakah mereka ini semua hanya tinggal di rumah menunggu kematian? Karena kalaupun mereka ke rumah sakit, pasti mereka tidak mampu membayar, dan negara tidak hadir untuk membayar biaya rumah sakit mereka. Yang ketiga, sebenarnya BPJS itu fleksibel. Kita bisa memilih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita bisa memilih di mana kita bisa mampu. Jadi kalau sekarang kita berada di kelas 2 misalnya, dan kita merasa mahal, ya turunlah ke kelas 3. Atau kita di kelas 1 dan merasa mahal, turunlah di kelas 2. Atau di kelas 3 kita juga masih merasa mahal, ya datanglah ke Pak RT atau Pak RW, minta surat keterangan miskin, bawa ke rumah sakit, masa negara akan membayar semua biaya kesehatan kita. Jadi fleksibel sesungguhnya BPJS itu. Kemudian yang keempat, teman saya berkata, tapi saya kan tidak pernah sakit, dan saya sudah membayar BPJS bertahun-tahun. Saya berkata, ya alhamdulillah, syukurilah kita tidak sakit. Itu berarti Tuhan sayang kita. Karena meskipun ada yang bayar, sakit itu nggak enak. Sekali lagi, meskipun ada yang bayar, masuk rumah sakit gratis, sakit itu nggak enak, nggak nyaman, mengurangi produktivitas.
menyita waktu kita, pikiran kita, energi keluarga kita. Jadi kalau kita tidak sakit dan kita sudah membayar iuran kita ke BPJS, harusnya kita bersyukur. Bersyukur karena dua hal. Pertama, bersyukur karena kita dianugerahkan sehat oleh Tuhan. Yang kedua, bersyukur bahwa uang yang kita bayar itu oleh BPJS digunakan untuk membayar biaya berobat orang-orang miskin, orang-orang lain yang juga membayar tapi mereka lebih sering sakit. Jadi dengan menjadi peserta BPJS meskipun tidak sakit, kita mendapatkan dua anugerah. Anugerah sehat dari Tuhan, dan yang kedua kita akan mendapatkan pahala karena uang iuran kita oleh BPJS digunakan untuk membiayai orang-orang lain yang harus dirawat di rumah sakit. Itu perspektif yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan kenaikan iuran BPJS ini kita doakan lahir dari niat yang tulus oleh pemerintah untuk benar-benar membantu rakyat kita yang tentu semuanya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.